Saya Mayansari. Saya Dita Salsabila. Kami merupakan perwakilan dari tim Kukerta Terintegrasi Abdimas Universitas Riau tahun 2021 di Kelurahan Tangkerang Utara RW 13. Pada kesempatan ini, saya dan rekan saya akan menjelaskan materi mengenai pencegahan dan penanganan stunting. Berikut penjelasannya. Berdasarkan pelaporan dan pencatatan gizi berdasarkan masyarakat, rekap status gizi balita menurut indikator tinggi badan per usia dapat dilihat pada poin 11, yakni Kota Pekanbaru. Sekitar 70.335 balita menjadi sasaran real. Kemudian 13.863 balita yang telah diukur. Hasilnya adalah 1.248 balita di Pekanbaru mengalami stunting. Dengan indikator sangat pendek berjumlah 465 balita, indikator pendek berjumlah 783 balita, indikator normal berjumlah 12.615. Wah, banyak juga ya jumlah balita yang terkena stunting. Emang stunting itu apa? Stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh pada balita akibat kekurangan gizi kronis, sehingga anak lebih pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal kehidupan setelah lahir, tetapi baru tampak setelah anak berusia 2 tahun. Lalu dampak dari stunting itu apa ya? Stunting dapat berdampak pada 3 bidang. Yang pertama, dampak kesehatan, yaitu bayi atau balita yang mengalami stunting akan mengalami gagal tumbuh seperti berat lahir rendah, kecil, pendek, dan juga kurus. Kemudian hambatan perkembangan pada kognitif dan motorik. Dapat dilihat pada gambar bahwa perkembangan otak anak yang mengalami stunting tidak berkembang secara signifikan dibandingkan dengan perkembangan otak anak yang sehat. Kemudian gangguan metabolik pada saat dewasa, yaitu memiliki resiko penyakit tidak menular seperti obesitas, stroke, jantung, dan juga diabetes. Kemudian dampak pada pertumbuhan penduduk. Jika terlalu banyak balita yang stunting di Indonesia akan menurunkan produktivitas sumber daya manusia dan juga bonus demografi tidak termanfaatkan dengan baik. Solusinya untuk perbaikan kualitas SDM adalah investasi pendidikan dan kesehatan pada anak seperti yang kita lakukan pada saat sekarang ini, yaitu membuat video pencegahan stunting. Kemudian peningkatan kesehatan perempuan. Kemudian yang ketiga, dampak pada ekonomi adalah berdasarkan catatan Bank Dunia di tahun 2016 menyatakan bahwa dalam jangka panjang stunting dapat menimbulkan kerugian ekonomi sebesar 2-3% dari produk domestik bruto atau PDB per tahun. Jika PDB Indonesia sebesar 13.000 triliun, diperkirakan potensi kerugian akibat stunting dapat mencapai 260 triliun hingga 390 triliun per tahun. Setelah mengetahui dampak dari stunting, seperti apa sih contoh postur tubuh anak yang terkena stunting? Mari kita lihat gambar berikut ini. Yang pertama adalah gambar anak yang normal, yaitu memiliki berat dan tinggi badan yang normal. Yang kedua yaitu anak yang mengalami wasted atau lebih kurus daripada anak yang normal. Yang ketiga yaitu stunted, yaitu anak yang lebih pendek daripada anak yang normal. Yang keempat, wasted and stunted, yaitu anak yang lebih kurus dan lebih pendek daripada anak yang normal. Nah, seperti apa sih penanganan stunting itu sendiri? Nah, stunting dapat ditangani dengan mengoptimalkan 1000 hari pertama kehidupan atau periode emas. Periode emas itu apa? 1000 hari pertama kehidupan atau periode emas adalah kehidupan masa anak sejak dalam kandungan sampai anak berusia 2 tahun. Dapat dilihat pada gambar seperti kehamilan atau masa kandungan selama 280 hari, 0-6 bulan, 6-8 bulan, 8-12 bulan, dan 12-24 bulan. Itulah yang disebut dengan 1000 hari pertama kehidupan atau 1000 HPK. Pada periode emas ini terjadi pertumbuhan otak yang sangat pesat yang mendukung seluruh proses pertumbuhan anak dengan sempurna. Kekurangan gizi pada periode emas tidak dapat diperbaiki loh di masa kehidupan selanjutnya. Terus jika anak kurang gizi, akibatnya apa? Jika anak kurang gizi, akibatnya yang pertama adalah anak tidak cerdas karena pertumbuhan otak terhambat. Yang kedua, anak berpotensi menjadi pendek atau stunting karena pertumbuhan jasmani juga terhambat. Yang ketiga, anak menjadi lemah dan mudah sakit. Yang terakhir, anak akan sulit mengikuti pelajaran saat bersekolah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Setelah kita mengetahui definisi dari stunting, dampak dari stunting, kira-kira kenapa sih pencegahan stunting itu penting? Mengapa pencegahan stunting itu penting? Proses terjadinya stunting bersama
bersamaan dengan proses terjadinya hambatan pertumbuhan dan perkembangan semua organ lainnya seperti otak, jantung, ginjal, dan pankreas. Jadi, stunting tidak hanya berpengaruh terhadap tinggi badan anak, tetapi juga berpengaruh terhadap kecerdasan dan ketahanan tubuh. Kemudian, jika seperti itu, bagaimana cara kita mengintervensi stunting? Stunting bisa diintervensi dengan cara berikut, ada 10 cara, yaitu dengan memberi ibu hamil tablet tambah darah atau TTD minimal 90 tablet selama kehamilan. Yang kedua, pemberian makanan tambahan ibu hamil. Yang ketiga, makan makanan sehat untuk pemenuhan gizi. Yang keempat, persalinan dibantu oleh dokter atau bidan yang ahli. Yang kelima, IMD atau inisiasi menyusui dini. Keenam, berikan bayi hanya ASI eksklusif hingga usia 6 bulan. Yang ketujuh, tetap berikan ASI dengan tambahan asupan, yaitu makanan pendamping ASI atau MPASI untuk bayi di atas 6 bulan hingga 2 tahun. Yang kedelapan, berikan imunisasi dasar lengkap dan vitamin A. Yang kesembilan, pantau pertumbuhan balita di posyandu terdekat. Dan yang kesepuluh, lakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Dari ke-10 cara mengintervensi stunting, apakah ada pencegahan lainnya melalui remaja putri atau masyarakat? Untuk pencegahan stunting melalui intervensi sensitif ada 7 cara, yaitu yang pertama, penyediaan akses dan ketersediaan air bersih serta sarana sanitasi atau jamban sehat di keluarga. Yang kedua, pelaksanaan fortifikasi bahan pangan. Yang ketiga, pendidikan dan komunikasi informasi dan edukasi gizi masyarakat. Yang keempat, pemberian pendidikan dan pola asuh dalam keluarga. Yang kelima, pemantapan akses dan layanan keluarga berencana. Yang keenam, penyediaan jaminan kesehatan nasional atau JKN dan jaminan persalinan. Dan yang terakhir yaitu pemberian edukasi kesehatan reproduksi. Untuk kualitas remaja putri dapat ditingkatkan dengan intervensi pendidikan. Yang pertama yaitu dengan pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah. Yang kedua dengan pemberian edukasi gizi remaja. Yang ketiga dengan pembentukan konselor sebaya untuk membahas seputar perkembangan remaja. Untuk peningkatan kualitas remaja putri melalui intervensi kesehatan, yaitu dengan suplementasi tablet tambah darah pada remaja putri. Yang kedua, pemberian obat cacing pada remaja putri. Yang ketiga, promosi gizi seimbang. Yang keempat, pemberian suplementasi zinc. Dan yang kelima adalah penyediaan akses PKPR atau pelayanan kesehatan peduli remaja di puskesmas. Pencegahan stunting selanjutnya yaitu melalui pemberdayaan orang terdekat, yaitu melalui suami, orang tua, guru, dan remaja putra. Melalui intervensi sosial yaitu ada penggerakan TOMA atau tokoh masyarakat untuk mensosialisasikan keluarga berencana. Kenapa sih keluarga berencana harus disosialisasikan? Karena untuk menekan jumlah penduduk serta menyeimbangkan jumlah kebutuhan dengan jumlah penduduk di Indonesia. Yang kedua yaitu penyediaan bantuan sosial dari pemerintah daerah untuk keluarga tidak mampu atau keluarga miskin agar keluarga tidak mampu dapat memenuhi kebutuhan gizi pada balitanya. Dan untuk pemberdayaan orang terdekat melalui intervensi kesehatan yaitu dengan yang pertama, konsultasi perencanaan kehamilan dengan melibatkan suami dan keluarga atau orang tua. Yang kedua, pelayanan kontrasepsi bagi suami untuk penundaan kehamilan. Yang ketiga, bimbingan konseling ke bidan bersama dengan suami untuk penentuan tempat dan penolongan persalinan. Yang keempat, pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja putra. Dan yang terakhir adalah mempersiapkan konseling calon pengantin. Baiklah, demikian pemaparan materi mengenai pencegahan dan penanganan stunting dari kami. Semoga bermanfaat. Berantas stunting untuk ciptakan generasi unggul anak-anak Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat luar biasa.